Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, kemarin kan Piala Asia U20 untuk Indonesia sudah selesai, gitu ya. Dan gue kemarin ketika berhadapan dengan Yaman, gue belum terlalu memberikan opini soal timnas U20 ini. Belum sempat kan, karena ibaratnya kemarin gue bikin video dengan emosi yang lumayan meledak-meledak karena Indonesia mainnya jelek banget Indra Safri ini, gitu ya. Dan ya gue ingin membahas soal timnas U20 ini, perjalanan timnas U20 ini sejak Piala AFF kemarin ya, sejak kemarin juara Piala AFF di usia 19 ya, Piala AFF U19. Oke. Jadi di edisi Piala AFF U19 dengan mayoritas pemain yang sebenarnya hampir sama, kita berhasil juara ya. Juara di edisi Piala AFF tersebut, di mana di final kita mengalahkan Thailand ya. Di final kita mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Masih ingat. Dan kalau bicara Piala AFF kemarin, sebenarnya secara permainan agak kurang meyakinkan sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya kita punya defense yang luar biasa bagus. Kita punya lapangan tengah yang bagus di saat itu. Kita kan dulu punya Caviatur, punya Vigo Denis ya. Dimana dua pemain ini memberikan warna yang luar biasa di timnas. Dan juga kemarin Welber Jardim mainnya bagus gitu di Piala AFF kemarin. Kemudian seiring berjalannya waktu, ikut TC di Como, ikut TC di Prancis gitu ya, ikut TC di mana lagi? Ikut TC di Korea, ikut TC di Jepang gitu ya. Terus juga ada TC lagi di Indonesia. Kemudian ada uji coba di Indonesia gitu ya. Dan terakhir adalah main event sekarang, yaitu Piala Asia. Oh ya, gue lupa, kualifikasi Piala Asia ya. Kualifikasi Piala Asia gitu. Gue nggak terlalu ngikutin TC-nya, perkembangan TC-nya. Gue kan cuma ngelihat pertandingannya aja. Dimana di kualifikasi Piala Asia pun, meskipun kita banyak menang dan lolos sebagai juara grup, sebenarnya permainan juga tidak terlalu meyakinkan di saat kualifikasi. Dimana kita berhadapan dengan Yaman juga mainnya kurang bagus ya. Dimana kan tim yang setara itu adalah Yaman ya. Sisanya adalah tim yang di bawah, benar nggak? Timor Leste dan segala macam gitu. Dan Indonesia lolos dengan 7 poin, lolos sebagai pemuncak ya, dengan unggul selisih gol dari Yaman. Kita lolos gitu. Kita lolos. Setelah lolos kan berbagai persiapan dilakukan. Datang uji coba gitu ya, 3 pertandingan. Dimana kita harus akui 3-tiganya main jelek, jujur aja. Gue nggak mau apa ya, nggak mau diplomatis lah. 3-tiganya tuh gue main jelek. Meskipun lawan India kita menang telak, tapi organisasinya, patternnya itu tidak bagus gitu. Dan gue udah bilang kan di sesi uji coba kemarin bahwa ini kok Indonesia tidak punya yang namanya kreator, tidak punya pemain lapangan tengah yang mumpuni. Dimana bola kalau ke tengah hilang, gitu ya. Pada akhirnya kan bola harus di skip lapangan tengahnya. Di skip pun kan kasihan Jens Reven gitu ya. Dia kan bukan tipikal pelari Jens Reven itu, yang harus bergerak ke kanan, ke kiri dan segala macamnya gitu. Sementara wing kita juga mainnya tidak terlalu aktif ya, di mana mereka yang harusnya banyak mencari bola. Tapi ya susah sih, karena ketika bola masuk ke depan itu nggak ada pemain yang bisa diajak kombinasi, dan itu yang agak membingungkan di saat sesi uji coba gitu ya. Baratnya kan karena lapangan tengah ini nggak ada yang bisa mengatur ritme gitu ya, dimana bola tuh kadang suka hilang sendiri ya di lapangan tengah, passing masih amburadul, ibaratnya sekelas pemain lapangan tengah pasti amburadul gitu ya. Ini yang menjadi masalah di sesi uji coba kemarin. Dan
Ini kan banyak, ada beberapa pengamat yang bilang oh ini kan cuma sesi uji coba gitu ya. Ini kan bukan main event gitu ya. Kita lihat apakah hasil dari sesi uji coba itu dievaluasi oleh Coach Indra Safri dan tim kepelatihan. Terus masuk ke main event, yaitu Piala Asia U20. Di pertandingan pertama gitu ya, dimana kita kebobolan cepat kan lawan Iran gitu ya. Kita kebobolan cepat lawan Iran dan Indonesia berusaha untuk terbuka. Masalahnya Indonesia itu dalam menyerang, dalam transisi gitu ya, tidak punya pattern yang jelas. Dimana kalau kita mengenal karakteristik permainan Indra Safri, dia akan selalu memanfaatkan wing ya, terus melakukan cutback. Hampir selalu seperti itu kan cara bermainnya. Di semua dari zaman 2013 sampai sekarang cara bermainnya selalu seperti itu kan. Tapi yang menjadi problem dari semua ini adalah pertama kita tidak klinikal gitu ya. Yang kedua kita tidak punya pemain lapangan tengah yang bisa mengontrol gitu ya. Dan ketiga, pemain-pemain yang punya pengalaman, pemain-pemain yang sudah mencicipi level senior, Donitri, Kadek Arel gitu ya. Ini tidak kelihatan gitu pengalamannya. Tidak kelihatan menonjol gitu di permainan. Sehingga di lapangan ini timnas seperti tidak ada leadernya. Seperti tidak ada leadernya. Bahkan setelah melawan Iran ya, kan menghadapi Uzbekistan dan Yaman lagi ya. Ini bermainnya jadi seperti sendiri-sendiri gitu semuanya. Jadi leadernya itu nggak ada gitu. Gitu. Ditambah kita nggak punya pemain lapangan tengah, kita nggak punya kreator yang mumpuni. Kan berkali-kali Welber main jelek, diganti Evandra. Evandra sebenarnya bagus. Cuman Evandra bermasalah dengan fisik. Diganti lagi Welber. Welber main jelek lagi, diganti lagi Evandra. Jadi gini loh. Di 1 tahun ini masa iya Indra Safri tidak bisa menemukan formula yang tepat gitu. 11 starting yang tepat gitu. Kok pemainnya ngedrop gitu. Permainannya ngedrop. Bahkan secara mental juga ngedrop. Pemain itu udah kelihatan kalah duluan di lapangan. Terutama 2 pertandingan terakhir. Ketika Indonesia tertinggal 1-3 dari Uzbekistan, timnas sudah mulai ngedrop fisik dan mental. Ketika kita berhadapan dengan Yaman, di babak kedua kita ngedrop juga. Otaknya udah tidak ada lagi di lapangan. Dan menurut gue ini adalah kesalahan dari Indra Safri. Karena Coach Indra Safri dan tim yang harus memaintain emosi dari anak-anak ini. Gitu ya. Dan kelihatan emosi dari anak-anak ini terlalu bermain sih kemarin. Sehingga dia lihat aja Yaman mainnya kayak apa, cok. Passingnya aja berantakan gitu ya. Nendang kemana karep gitu ya, nendang ke gawang gitu ya, kemana karep gitu. Tapi mereka bisa bikin 25 tembakan lebih ke gawang Indonesia, kan nggak make sense gitu ya. Dengan permainan sehancur itu bisa bikin 25 tembakan. Artinya Indonesia lebih hancur lagi gitu kan. Jadi itu, makanya gue nggak bisa move on gitu dari kemarin gitu ya. Kok begini banget, jauh banget turunnya gitu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi dari 1 tahun perjalanan ini, yang bikin gue kecewa itu adalah apa yang dilakukan di 1 tahun terakhir ini. Kok tidak bisa menemukan 11 yang inti dan tidak bisa menemukan leader di tim ini. Leader itu maksudnya ketika pemain mentalnya lagi ngedown, fisiknya lagi ngedown, si leader ini nanti yang akan mengangkat tim ini. Contoh kalau di senior kan ada Jay Itzes ya kan. Kalau di U23 ada Rizky Ridho.
gitu ya. Di U17 belum kelihatan ya siapa leadernya karena masih berganti-berganti. Orang yang berkomandonya masih berganti-berganti. Di U20 ini harusnya Donitri dan Kadek Arel. Karena mereka yang paling punya jam terbang kan. Tapi Donitri dan Kadek Arel pun kemarin terlalu banyak kesalahan sendiri juga. Jadi as a leader, ini nggak kelihatan siapa leader di Indonesia ini. Gitu kurang lebih pendapat gua soal timnas U20 ini. Gitu ya. Kenapa pada akhirnya mendapatkan hasil seburuk ini? Gitu. Gue ingin mengcompare lagi sekali lagi ya dengan timnas yang di AFF ya. Itu kan mayoritas juga U20 ya kan. Meskipun ada beberapa dari U23, ada beberapa dari senior. Timnas itu ya, timnas AFF itu sebenarnya bermainnya juga jelek. Ya. Bermainnya juga jelek. Tapi timnas AFF itu punya fighting spirit. Jadi fighting spirit itu yang tidak kelihatan di timnas U20 ini. Kalau kalian menilai AFF jelek, timnas U20 ini jauh lebih jelek lagi. Gue jujur, gue menilai timnas AFF kemarin itu jelek. Tidak sesuai dengan kapasitas. Marcelino mainnya jelek, Strike mainnya lebih jelek lagi gitu ya. Bermain di bawah kapasitasnya. Tetapi meskipun bermain di bawah kapasitasnya, mereka punya fighting spirit untuk menang. Bermain dengan 10 pemain, mereka masih bisa menggempur Filipina. Masih punya keinginan untuk menang. Keinginan untuk menang ini yang gak kelihatan. Menghadapi Yaman itu benar-benar mengecewakan sekali sih. Tidak ada keinginan untuk menang. Seperti pemain itu dari awal udah pengen keluar aja dari lapangan gitu. Bola dilonglong gak jelas. Udah aneh lah intinya. Jadi gitu. Jadi sekali lagi gue harapkan ini harus ada evaluasi besar-besaran sih. Gue harap manajemen pelatih dari timnas U20 ini dirombak ya. Dirombak habis-habisan total karena ini adalah kegagalan yang sangat masif. Kegagalan yang sangat gagal. Dan menurut gue ini udah nggak bisa ditoleransi sih kegagalan ini. Karena kita nggak bisa mencari positifnya dari sudut manapun. Gitu kurang lebih soal pendapat gue di timnas U20 ini. Gitu ya. Good luck PSSI ya. Semoga di event-event selanjutnya timnas U20 bisa berjaya. Bye.